akan kami berbagi. Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah termasuk bagian dari doa. Hanya saja, umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin atau fisik. Ibnul Athir mengatakan, ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. An-Nihayah fi Gharib al-Athar. Prinsip dari ruqyah adalah membaca ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis, dengan niat untuk melindungi diri dari penyakit dalam diri kita, baik fisik maupun non-fisik. Disinilah kita bisa membedakan antara ruqyah dengan membaca Al-Quran biasa. Bacaan Al-Quran bisa menjadi ruqyah jika diniatkan untuk ruqyah. Dan kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal kepada Allah dan perbesar husnudzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Ada beberapa adab yang bisa Anda lakukan ketika hendak meruqyah. 1. Berwudu terlebih dahulu, karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. 2. Baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan niat ruqyah, seperti ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau ayat lainnya. 3. Bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. 4. Bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit. 5. Atau menggunakan media air. Caranya, kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut, selesai dibaca, air diminum. 6. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Beberapa praktek ruqyah diri sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya, pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Caranya, 1. Letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. 2. Baca bismillah 3 kali. 3. Lanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Yang artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dalilnya, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya, letakkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kedua, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian diulang sampai 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, kemudian letakkan di tanah. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka, sambil membaca, Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna, biizni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami, dengan izin Rabb kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir di setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore. Banyak di antara doa dan zikir pagi sore yang dijadikan sebab untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setiap gangguan makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena itulah, di 2 waktu ini, Allah memotivasi kita untuk memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu istighfar dan banyak berzikir di setiap pagi dan sore. Wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surat Ghafir ayat 55.
Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk rutin berzikir setiap pagi dan sore. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Berbanyaklah berzikir menyebut nama Rabbmu dan sucikan Dia setiap sore dan pagi. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Allah juga memuji orang yang rajin berzikir dan berdoa setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.